Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali dengan judul Jangan Takut, Allah Menyertaimu. Katakan kiri kananmu, jangan takut, Allah menyertaimu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menyadari ya, belakangan ini ada begitu banyak terjadi penurunan segalanya. Akhir-akhir ini tingkat kejahatan sudah sangat besar. Begal ada di mana-mana, rampok ada di mana-mana, penipuan ada di mana-mana, baik itu lewat media sosial, baik itu dari segi kehidupan alam nyata. Tapi hari ini kita mau katakan kepada kita semua, apapun yang terjadi di dunia ini, Allah menyertaimu. Katakan amin. Sebelumnya kita akan buka firman Tuhan dari Matius 1:23. Sebelum tadi firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dengan puji-pujian yang dinaikkan oleh tim Present Worship. Dan ini adalah pujian yang terhubung dengan firman Tuhan hari Immanuel. Amin. Saya akan baca, Bapak Ibu boleh mendengarkannya, demikian firman Tuhan. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di tengah-tengah terjadinya degradasi, penurunan. Saudara tahu, moral manusia sekarang ini sudah turun. Tidak ada lagi yang muda bisa menghormati yang tua. Bahkan yang tua juga tidak bisa lagi bersikap sebagaimana usianya sudah tua. Hidup sekarang sudah suka-suka. Terjadi degradasi, penurunan moral, penurunan akhlak, penurunan etika dan segala macam. Hidup sekarang sudah suka-suka, barbar, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, apapun situasi di dunia ini yang kita hadapi, dunia pendidikan yang bagi orang yang sekolah, dunia yang bekerja di dunianya, dunia yang apapun masalahmu, apapun duniamu, di pekerjaan, di lingkungan sosialmu, hari ini dunia ini di bawah kuasa si jahat. Bagaimana kita mengatasi dunia yang di bawah kuasa si jahat ini? Saudaraku, Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, kita berdiri tegak dan mengalahkan dunia ini. Karena dunia ini hanya bisa dikalahkan dengan iman. Yang percaya katakan amin. Amin. Dunia ini dikalahkan dengan iman. Jika saudara dan saya tidak memiliki iman, maka dunia yang akan menghancurkan kita. Tapi hari ini, itu sebabnya alasan kita, kenapa kita datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab iman timbul ketika mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya di tempat ini. Iman kita itu akan timbul ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sudah banyak orang tidak lagi suka dengan firman Tuhan, karena dunia untuk mendengarkan firman Tuhan sudah menjadi kebodohan bagi mereka kalau tidak mendengarkan firman Tuhan. Suatu hal yang kebosanan bagi dunia untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka muak dengan firman Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa semua jalan buntu, solusi daripada jalan buntu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan katakan kepada kita, apapun situasinya, persoalan berat apapun yang saudara alami, sadarilah bahwa Allah menyertai. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. 3 hari yang lalu, ketika saya posting di Facebook saya katakan, hidup tidak usah terlampau serius, atau hidup tidak usah terlampau dipusingkan. Jadilah hidup yang rest dan tenang. Hanya sekucil itu saja yang saya katakan, dan itu pun di history yang 24 jam sudah harus hilang. Ada seorang pelayan Tuhan yang menginbox saya, "Shalom pastor, shalom." Bukan gereja sini, di gereja luar dia melayani. Sudah 3 bulan saya tidak bisa tenang. Sudah 3 bulan saya tidak bisa tidur. Apa masalahmu, brother? Saya katanya. Saya nggak tahu kenapa belakangan hari ini saya mengalami ketakutan yang sangat berlebihan. Terus tolong doakan.
kalau bisa kita jumpa. Saya kepingin ada teman untuk bisa berdiskusi tentang firman Tuhan, dia katakan. Oke, baik, saya katakan. Kamu tahu kenapa hidupmu sekarang susah? Takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Saudara tahu, pembunuh nomor satu bukan penyakit. Orang berpikir karena sakit orang mati, padahal penyakit itu hanya pemicu. Pembunuh manusia nomor satu itu bukanlah sakit. Pembunuh nomor satu adalah ketakutan, khawatir, resah. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu tidak bisa tidur? Sudah 3 bulan berlangsung hal ini terjadi. Karena pola pikir. Akibat pola pikir yang salah, akhirnya kepercayaanmu salah. Akhirnya semua tindak tandukmu salah. Kau berpusat kepada persoalanmu, berpusat kepada dirimu sendiri. Akhirnya di tengah-tengah persoalan itu, si pendakwa datang mendakwamu. Kau mengizinkan si pendakwa itu datang ke dalam dirimu sehingga kau ketakutan. Sesuatu hal yang belum tentu terjadi dalam hidupmu, kau bayangkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidupmu. Inilah yang menghantuimu. Inilah yang mendakwamu. Inilah yang membuat engkau tidak bisa tidur. Pola pikir yang benar. Kembali, kenapa Tuhan katakan bertobat? Saya katakan bertobat, orang pengertiannya adalah bagaimana dia mengubah sikapnya dari yang kelakuan yang jahat menjadi baik. Ini bukan pertobatan yang sesungguhnya. Ini pertobatan menurut hukum Taurat. Tapi sekarang kita hidup di bawah kasih karunia. Bertobat dalam arti yang sesungguhnya adalah metanoia, bahasa Yunaninya. Apa arti metanoia? Perubahan pola pikir. Dari pola pikir yang berpusat kepada diri sendiri, sekarang kita berpusat kepada Kristus, di mana kita melihat kebaikan Tuhan. Segala sesuatu sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Amin. Semua persoalanmu, semua masalahmu, apa yang menjadi bebanmu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Persoalannya, kenapa Anda takut? Kenapa resah? Karena engkau melihat kau tidak disertai. Kau merasa hidup sendiri. Kau merasa kau menanggung segala sesuatu, sehingga kau bayangkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam diri. Inilah yang menghantui kehidupanmu. Adakah di antara kita masih ada rasa takut dalam kehidupan ini? Khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan, selalu cemas dalam kehidupan. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Anda adalah orang yang beruntung, ada di pengajaran yang benar, di mana gereja kita mengajarkan untuk berpusat kepada Kristus. Kita tahu dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan semua hidup dalam persoalan. Bukan berarti kalau Anda hidup di bawah kasih karunia tidak ada masalah. Bukan berarti Anda sudah hidup di bawah kasih karunia tidak ada persoalan. Ada persoalan, tapi ingat. Coba kita buka Amsal 20 ayat 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara tahu, setiap angka, bilangan, apapun yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya ada artinya. Tidak sembarang Tuhan katakan 7 kali. Saudara, apa arti 7 kali? 7 adalah angka sempurna, betul? 7 adalah angka sempurna. Artinya, sebab 7 kali orang benar jatuh, sempurna pun saudara jatuh. Setiap hari pun saudara mengalami kesalahan. Setiap hari pun Anda mengalami kejatuhan. 7 kali artinya tidak ada kebenaran dalam hidupmu. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita jatuh dalam persoalan, banyak beban yang kita tanggung. Ketika kita mau bangkit jatuh, ketika kita mau bangkit jatuh, 7 kali aku jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara dan saya jatuh, tapi tidak di luar. Saudara harus ingat, saudara ada di dalam bahtera. Amin. Orang dunia ada di luar bahtera. Ketika orang dunia jatuh, dia masuk dalam bencana dan masuk dalam kebinasaan. Tapi saudara ada di dalam bahteranya Tuhan. Kalaupun saudara jatuh, saudara ada jatuh di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalaupun saudara mengalami persoalan, kalaupun hari ini saudara jatuh tidak di luar. Sama ketika Nuh ada di
semua yang di luar bahtera mati, tidak ada satu pun yang hidup karena airnya sangat tinggi, namanya air bah. Tapi Nuh bukan berarti tidak jatuh. Ketika bahtera ini diterjang ombak yang sangat besar, Nuh pasti jatuh. Tapi jatuhnya di mana? Jatuhnya di bahtera, saudaraku. Dia tidak jatuh di luar. Ketika saudara pun juga mengalami kejatuhan, ketika saudara saat ini juga mengalami masalah, saudara jatuh mungkin, tapi saudara jatuh di tangan Tuhan. Saudara tidak jatuh di luar. Itulah perbedaan antara saudara dengan orang dunia. Amin. Orang dunia jatuh, masuk dalam perangkap iblis dan masuk kebinasaan. Tapi saudara dan saya, ketika saudara jatuh, jangan pernah hakimi diri sendiri. Amin. Tetap percaya bahwa Allah tetap menyertai engkau. Amin. Tuhan Yesus sudah berjanji, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Itu yang katakan, aku menyertaimu. Sadarilah bahwa saudara hidup bukan sendiri. Amin. Anda bukan manusia daging. Sesungguhnya Anda adalah manusia roh, manusia baru, ciptaan baru. Amin. Kenapa saudara jadi stres? Karena saudara merasa menganggap semua persoalan itu adalah saudara yang tanggung. Jemaat Christ of Holy Church tidak ada boleh stres. Karena semua masalahmu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Masalahnya pola pikir, metanoia. Tetaplah berpusat kepada Kristus. Kalau saudara punya masalah, jangan panggil orang yang pintar. Kalau saudara sakit, jangan cari dokter yang handal. Yesus tabib daripada segala tabib. Yesus penyembuh dari segala penyembuh. Amin. Datang dan tunduk, duduk di kaki Tuhan. Percaya penyakitmu juga sudah sembuh. Amin. Saudara harus menyadari bahwa saudara adalah baitnya Allah. Allah sudah menebus saudara dan saudara dijadikannya bait roh, baitnya Allah, tempatnya Allah berkenan di dalam kita. Amin. Saudara bukannya tempat penyakit. Saudara harus sadari, untuk menikmati kesehatan ilahi, sadarilah bahwa tubuhku sudah ditebus. Tubuhku bukanlah penyakit, bukanlah tempat segala penyakit. Tubuhku sudah menjadi tempat baitnya Allah. Amin. Amin. Kalau saudara dan tubuhku menjadi bait Allah, maka tidak ada penyakit yang bisa datang ke tubuhmu. Amin. Apapun penyakitmu, mau sakit gula, hipertensi, asam urat, asam lambung, stroke, apapun itu yang nama penyakit, sudah diambil Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Amin. Jangan percaya, katakan amin. 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 Itu sebabnya umat percaya hari ini, saudara dan saya sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita terus hidup melangkah bersama dengan Kristus. Kita menikmati, kita rest, kita boleh, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, keuangan saudara boleh tidak mencukupi, tapi percaya penyediaan lebih besar daripada kebutuhan. Amin. Bukan berarti tidak ada masalah. Saya sekarang punya anak-anak kuliah. Yang kedua anak sekolah SMK. Yang ketiga sekolah semuanya. Yang ketiga SD. Ini butuh biaya. Hari-harinya juga besar. Tapi apakah dengan seperti ini aku harus khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi kayak gini? Belum lagi biaya-biaya yang lain. Biaya yang pasti saja sudah berat. Tambah lagi biaya yang lain. Uang Natal di gereja, uang Natal di STM, uang Natal di marga. Banyak kebutuhan. Tapi kita takut. Percaya penyediaan lebih besar daripada kebutuhan. Nah, percaya, katakan amin. Haleluya, jangan takut. Allahku memenuhi segala kebutuhan. Belum lagi biaya dadakan, tiba-tiba rusak keran air, harus panggil PLN. Biayanya nggak sedikit. Air mati air, harus panggil PDAM maksudnya. Makasih, berarti just konsen ya. Saudara kayak kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi menghadapi hal yang kecil seperti itu, kalau kita juga sudah takut, bagaimana coba? Akhirnya nanti bisa jadi umur masih muda tapi muka sudah boros, sudah tua. Penuaan dini. Akibat apa?
pola pikir. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dikatakan apa yang dirasakan kalau manusia itu takut. Coba kita buka Yehezkiel 7 ayat 25. Jika ketakutan itu menguasai kita, apa yang terjadi? Yehezkiel 7 ayat 25. Apa dikatakan? Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Coba bayangkan. Konsekuensi kalau Anda selalu takut dalam hidup saudara, ketika ketakutan itu sudah datang, ketakutan ini adalah roh yang disemburkan si jahat ke dalam setiap hati kita. Sebisanya Anda ditelan oleh rasa ketakutan ini, takutlah saudara. Sebisanya. Tapi jika Anda punya pedang perisai iman saudara, ini bisa saudara tepis dengan kebenaran firman Tuhan. Ketakutan itu kalau datang, mereka mencari keselamatan, tidak ada. Ada orang berdoa karena takut. Saudara jangan berdoa karena takut. Masih banyak di antara kita berdoa karena takut, kita berdoa. Semestinya kita berdoa bukan karena takut, karena kita percaya Tuhan menjawab semua doa kita maka kita berdoa, betul? Jangan sekarang kan terbalik-balik. Ketika dia punya masalah baru dia datang. Kalau ketika saudara bermasalah, ketika rasa ketakutan itu datang kepada saudara baru saudara berdoa, ini yang dikatakan. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Inilah pemahaman yang perlu kita luruskan kepada setiap jemaat, bahwa Anda berdoa bukan karena takut. Anda berdoa karena saudara percaya, maka saudara berdoa. Anda berdoa karena saudara percaya semua pergumulanmu, semua sakit penyakitmu, semua kutuk, semua dosa, semua permasalahanmu sudah Tuhan kerjakan di kayu salib dan sudah selesai. Amin. Sudah finish. Maka saudara akan melangkah, Anda akan melihat Anda berjalan. Semua musuh-musuhmu sudah menjadi tumpuan kakimu. Itulah sebabnya saudara dan saya menjadi orang-orang umat lebih daripada pemenang. Amin. Ditetapkan menjadi lebih daripada pemenang. Saudara ditakdirkan Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Anda menjadi lebih daripada pemenang bukan karena saudara hebat. Anda ditetapkan Tuhan mengalahkan semua musuh-musuh yang ada di muka bumi bukan karena kekuatanmu. Tuhan menetapkan Anda. Bahasa dunia yang dikatakan ditakdirkan. Anda sudah ditakdirkan menjadi umat lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Kalau kita menyadari kita adalah umat daripada pemenang, kenapa takut? Jadi apa masalahnya? Masalahnya sekarang Tuhan mau saudara tenang. Dengan duduk, diam, tenang, disitulah letak kekuatan. Amin. Minta hikmat Tuhan. Saudara tahu, banyak orang tidak menyadari kalau dia sepertinya ditinggalkan Tuhan dengan berbagai macam masalah ini. Dia melihat persoalan berat, keuangan menipis. Sudah keuangan menipis, sakit datang, usaha hancur, persoalan semakin banyak, seolah-olah Tuhan tidak membela perkaranya. Saudaraku, masalah boleh datang. Lihat, Anda boleh jatuh 7 kali, sempurna kejatuhanmu, tapi hal saudara saya sadari bahwa Anda jatuh di dalam bahtera. Tuhan hanya mau saudara punya pola pikir terus berpusat kepada Kristus. Jangan pernah pusatkan perhatianmu kepada masalahmu. Inilah siasat iblis, bagaimana iblis menipu, memberdaya kita supaya perhatian kita kadang-kadang dibuat masalah, dibuat persoalan. Oleh persoalan-persoalan ini, hati kita menjadi condong terhadap itu. Kita tidak lagi berpikir, tidak lagi berpusat kepada Kristus, tapi kita berpusat kepada masalah. Akhirnya kita sama seperti orang dunia. Ketika orang dunia punya masalah, dia mengandalkan semua apa yang ada padanya, pengaruhnya, uangnya, kehebatannya. Dia mencoba menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya. Apa yang terjadi? Semakin selesai? Tidak. Diselesaikan masalah bukan bertambah selesai, makin bertambah. Masalahnya bukan makin berselesai, semakin bertambah. Karena apa?
Dia mencoba dengan kekuatannya, dia mencoba dengan uangnya, dia mencoba dengan relasinya, dia mencoba dengan backingnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak bertindak. Jadi sekarang bagaimana? Jika walaupun saudara mengalami masalah, minta hikmat kepada Tuhan. Biar hikmat Tuhan yang mengajari kita, sehingga dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, di sana Tuhan buka pintu-pintu keberhasilan, pintu-pintu berkat dibukakan Tuhan. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, saat yang tepat. Amin. Tuhan angkat kita menjadi naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Tuhan angkat kita menjadi kepala dan tidak akan pernah menjadi ekor. Tuhan buka semua pintu-pintu yang selama ini tertutup. Saudaraku, itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita buka firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, ini sudah sering kita dengar. Coba kita buka Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang percaya, katakan amin. Amin. Saudara tahu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana ke orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah yang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, yang hidupnya berpusat kepada Kristus, yang dia tahu bahwa dia tidak mampu menyelesaikan masalah itu, tapi Tuhan mampu menyelesaikan masalah itu. Amin. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus apa dikatakan ayat ke-8-nya? Lanjut ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah benefit seorang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara tahu, pohon yang ditanam di tepi aliran air, setiap pohon yang ditanam di tepi air, dia tidak akan pernah mengalami kematian. Karena apa? Karena asupan nutrisi makanan untuk tubuhnya ada di tepi air. Artinya cukup bagi dia untuk penyediaan. Saudara juga artinya begini, ketika saudara terus menikmati firman Tuhan